Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Surat ini adalah surat yang terpendek dari 114 surat di dalam Al-Quran. Surat ini hanya terdiri dari 3 ayat. Ya, oleh karena itu sudah dapat dipastikan di antara kita semuanya sudah hafal kecepal ya. Ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Coba kita lihat ayat pertama dulu ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang kenikmatan yang diberikan kepada kita. Inna a'toina, sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa taala telah memberikan apa? Inna a'toina kal kautsar, memberikan nikmat ya. Memberikan nikmat yang sangat banyak. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita itu sangat banyak. Berapa ukuran banyak ini? Ukuran banyak itu tidak bisa diukur secara kuantitatif, apalagi menggunakan jari. 1, 2, 3, 4 ya. Apabila dilakukan perhitungan, maka perhitungan itu sampai hari kiamat tidak akan selesai. Berarti kalau himpunan itu himpunan apa itu? Himpunan yang anggota-anggotanya itu tidak terbatas. Artinya kalau dilakukan perhitungan, orangnya yang ngitung sudah mati. Nikmat Allah itu belum selesai ya diucapkan ya. Masya Allah. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Itu ya. Apabila kalian coba-coba menghitung nikmat yang Allah berikan, maka la tuhsuha. Kalian pasti tidak akan bisa menghitungnya. Ya. Karena begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan. Makanya pernyataannya tegas, inna a'toina kal kautsar. Ya, kasir. Jadi sangat banyak. Sebagai gambaran, kita hidup di dunia dan di akhirat ya. Memang kesempurnaan nikmat itu ketika nanti Allah berikan di akhirat. Namanya nikmatul haq, yaitu nikmat yang sebenarnya, yang hak. Setiap orang pasti membutuhkannya. Yaitu yang disebut sebagai kemenangan atau kesuksesan. Nikmat sukses ya. Apa itu nikmatul haq? Ya, Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz." Yaitu orang yang dibebaskan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini nikmatul haq ya. Nikmat yang sesungguhnya. Orang itu nanti ya di akhirat itu ada yang dimasukkan ke dalam neraka khalidina fiha ya, selama-lamanya ya. Ulaika ashabun nar khalidina fiha, diletakkan di dalam api neraka selamanya. Na'udzubillah min. Ada orang yang dimasukkan ke dalam surga. Itu pun nanti jenisnya macam-macam. Nah, jenis yang pertama itu adalah orang yang dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Wa yadkhulunal jannah wa yadkhulunal jannata bighairi hisab. Masuk ke dalam surga tanpa dihisab.
itu 70.000 orang pertama ya, itu mendapatkan nikmat dimasukkan surga tanpa hisab. Kemudian ditambahkan lagi 70.000 lagi. Begitu seterusnya ya, ada penjelasan khusus dalam pertemuan yang berbeda. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ada juga orang yang dimasukkan ke dalam surga tetapi harus disucikan dahulu ya. Disucikan dahulu. Ibaratnya baju ya, yang mungkin terkena kotoran gitu ya, kalau langsung dimasukkan ke dalam lemari tidak elok ya. Maka dicuci dulu dia ya, bahkan melalui disetrika dulu gitu ya. Tapi setelah itu ya sudah hilang kotorannya, kemudian dimasukkan ke dalam lemari ya. Ya, disebabkan dosa-dosanya. Tetapi hadirin rahimani rahimakumullah, ada juga yang mendapatkan syafaat ya, sehingga lamanya ya di neraka ya itu bergantung ya daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala dan syafaat yang mungkin ia terima. Mungkin dia mendapatkan syafaat dari bacaan Al-Qur'annya. Ya kan? Kemarin gimana? Orang yang membaca Al-Quran ya, Iqra'ul Quran fa innahu yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Dia Al-Quran telah mencari membela untuk membebaskan. Dulu kamu memelihara aku, maka aku akan tolong kamu, dibebaskan, mendapatkan syafaat dari amalan membaca Al-Quran. Begitu seterusnya, syafaat-syafaat yang lain yang diperoleh disebabkan karena amalannya, kemudian dosa-dosanya udah resik ya, sudah diampuni oleh Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada juga kemudian orang yang mendapatkan kenikmatan, dibebaskan ya dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, dengan derajat surga yang berbeda-beda satu sama lain. Kalau kita ditempatkan surga yang lebih tinggi derajatnya ya, maka mereka bisa bebas ya untuk mengunjungi surga-surga yang di bawahnya. Tapi kalau kita diletakkan di surga yang bawah gitu ya, maka kita tidak bisa mengunjungi surga yang lebih atas ya, bergantung daripada amalnya dan keridhaan Allah atasnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, walaupun nanti penduduk surga sudah sampai di surga, tetapi tetap ingin dikembalikan ke dalam dunia. Wah, supaya mendapatkan surga yang bagus ya. Wah, kalau boleh saya dikembalikan ke dunia, saya akan beramal yang lebih banyak lagi, kan gitu ya. Nah, supaya mendapatkan kenikmatan yang lebih lagi. Masya Allah. Oleh karena itu, selama kita masih hidup di dunia, berarti kesempatan kita untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah masih lebar ya, masih lebar. Tetapi kita tidak tahu kapan batas waktu hidup yang Allah berikan kepada kita. Ini masalahnya. Sedangkan nasib kita ya itu ditentukan oleh happy ending atau apa namanya, sad ending apa? Husnul khotimah apa? Su'ul khotimah. Jadi ini yang perlu kita cari, kita waspadai, karena kita tidak tahu kontrak hidup di dunia ini. Ya, kita selalu menjaga diri, berdoa kepada Allah supaya diberikan oleh Allah husnul khotimah. Ya, ini yang sangat penting untuk kita. Kemudian yang kedua, nikmat di dunia ya. Ada nikmat Islam wal iman. Ya, nikmat yang sangat besar kita hidup di dunia ini, nikmat Islam dan nikmat iman. Apa bedanya nikmat Islam dan nikmat iman? Nikmat Islam itu
apabila kita mampu ya berikrar di hadapan Allah dengan syahadah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini namanya nikmat Islam. Artinya orang yang telah diberi kesempatan berikrar kepada Allah dengan syahadat tauhid dan syahadat syahadat tauhid dan syahadat rasul ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kita akan mendapatkan apa yang disebut dengan nikmat Islam. Nah, kalau nikmat iman itu bagaimana? Ya, nikmat iman itu setelah orang itu berislam, maka tidak cukup syahadat, ya tidak cukup sebagai suatu ikrar dan pengakuan. Tapi dalam hatinya itu ada keyakinan. Ya, ada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Serta di keyakinan itu menjadi apa yang disebut sebagai sumber energi untuk taat. Ya. Keyakinan itu adalah sumber energi untuk taat. Karena meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha melihat, Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha besar, maka dia selalu hati-hati hidupnya, meminta rezeki hanya kepada Allah. Ini semuanya adalah nikmatul iman, gitu ya. Kemudian tingkatan yang kedua nikmatut taufik. Ya. Nikmatut taufik adalah kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang berislam dan beriman untuk dapat melaksanakan syariat Allah. Ya. Ini diberikan kekuatan, petunjuk, karena tidak setiap orang yang berislam bahkan sudah meyakini gitu ya, tetapi kemampuan untuk melakukan perintah ini itu beda-beda girohnya ya. Ada orang yang mudah sekali berbuat kebaikan dan mudah sekali menjauhi kemungkaran, diberi kelezatan dalam beramal ya. Ada orang yang sangat sulit untuk beramal ya. Orang yang sangat sulit beramal, ini maka dia diperintahkan untuk menjalankan firman-firman Allah gitu ya, syariat-syariat Allah itu seperti disuruh untuk naik terbang ke langit. Jadi sangat berat ya. Oleh karena itu dalam hal ini untuk nikmat taufik maka kita selalu memohon kepada Allah. Ada lagi nikmat yang lain adalah nikmatul badaniyah, nikmat badan ya. Itu di sana ada kesehatan ya kan, ada kelengkapan fisik kita yang sempurna, itu luar biasa. Nanti kalau kita hitung di satu kenikmatan fisik ya, misalnya mata saja, kita tidak bisa menghitungnya. Nikmat mata itu mungkin mulai letaknya, ada orang yang sempurna dikasih 2 mata, ada yang hanya 1 ya kan, seperti Dajjal kalau ada tulisan 1 tulisan kafir. Tapi tidak demikian ya. Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak memberikan secara sempurna nikmat penglihatan, tapi ini tidak lebih tinggi daripada nikmat iman dan Islam. Mereka walaupun tidak dikasih kesempurnaan dalam melihat, terkadang malah di nikmat yang lain dia lebih besar. Ya, misalnya satu contoh, orang tidak dikasih nikmat bisa melihat matanya, tapi dengan asbab itu ada rahasia dibalik dan hikmah dibaliknya, yaitu tidak pernah melihat maksiat, misalnya kan gitu ya. Bahkan ada semacam nikmat lain yang di luar kenikmatan orang